Pemirsa, sambutan hangat diberikan Meksiko bagi rombongan tim sepak bola Iran. Dukungan tak hanya diberikan oleh pemerintah Meksiko, tetapi juga warganya. Ole, 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 México, México. Warga Meksiko antusias saat mengetahui tempatnya menjadi markas bagi timnas Iran. Sambutan hangat pun diberikan kepada para pemain Iran. Timnas Iran juga menyempatkan diri untuk menyapa warga Meksiko yang berada di depan tempat penginapannya. Mereka berbincang hingga berfoto bersama. Dukungan bagi timnas Iran diberikan warga Meksiko setiap hari di hotel tempat timnas Iran beristirahat. Tak hanya warga, pemerintah Meksiko pun menyambut hangat timnas Iran. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebutkan bahwa Meksiko bersedia membantu Iran. Entonces no se permitió la entrada de todo el equipo de Irán. Recibimos una llamada de FIFA preguntándonos si estaríamos dispuestos a recibir al equipo y dijimos sí, claro que sí. Pusimos todas las instalaciones de Tijuana. Agradecemos, ¿cómo se llama el equipo de Tijuana? A los Cholos, perdón, a los Cholos de Tijuana que hayan prestado sus instalaciones y obviamente al gobierno de Baja California que dio todas las facilidades. Se quedan ahí, nos ayudó mucho la secretaria de Turismo, Josefina, para que se diera todo este proceso. Entonces están en Tijuana y van a viajar a sus partidos. Entonces México siempre está dispuesto a ayudar a todos los pueblos del mundo. Sebelumnya, timnas Iran sempat kesulitan mendapatkan lokasi untuk bertanding di Amerika Serikat lantaran pemerintah Amerika menolak menjadi markas timnas Iran. Namun pemerintah Meksiko membuka pintunya. Kota Tijuana pun dipilih sebagai markas timnas Iran karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan San Diego, Amerika Serikat. Ya pemirsa, untuk membahas batalnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran dan upaya negosiasi damai antara kedua negara, kita terhubung bersama pakar politik luar negeri, ada Pak Pitan Daslani. Selamat siang Pak Pitan, apa kabar? Selamat siang, baik sekali. Baik. Apa kabar di studio? Baik juga. Pak Pitan, ini Presiden Amerika Serikat menyebut membatalkan serangan ke Iran karena Iran sudah setuju pada poin-poin kesepakatan termasuk tentang nuklir. Apakah perdamaian memang sudah dekat atau ini adalah upaya Amerika Serikat membangun narasi kemenangan politik? Begini, yang terjadi sebetulnya itu adalah Presiden Trump mengumumkan bahwa kesepakatan sudah difinalkan oleh kedua belah pihak dan akan ditandatangani pada hari Minggu tanggal 14 Juni di sebuah negara Eropa. Nah, kenapa dia sebut hari Minggu tanggal 14 Juni? Karena itu ulang tahun dia yang ke-80. Jadi dia ingin supaya disepakati ditandatangani pada ulang tahun dia yang ke-80. Tetapi habis dia bicara begitu, langsung dibantah oleh pemerintah Iran. Itu tidak betul itu. Karena apa? Karena kesepakatan itu harus ditandatangani oleh Mojtaba Khamenei, pemimpin tertingginya. Jadi ini bukan baru kali ini Presiden Donald Trump maju mundur, mau serang tidak jadi lagi, mau serang tidak jadi lagi. Ini kali yang ke-38 di dalam hitungan saya. Jadi sudah 38 kali beliau mengeluarkan pernyataan dan tidak jadi dilakukan apa yang disampaikan. Sehingga orang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ini ada permainan di pasar saham sehingga untuk menggoreng saham di sana, sampai orang berpikir begitu sekarang ini permainannya. Begitu. Jadi yang terjadi itu sebabnya maka Senator Partai Demokrat Elizabeth Warren itu menuduh bahwa itu keluarga Presiden Trump itu katanya lagi bermain saham sehingga membuat harga saham naik turun seperti itu. Jadi ada permainan di situ. Itu tuduhan dari Senator Elizabeth Warren. Tapi kalau ditanya apakah kesepakatan ini akan terjadi, saya katakan tidak akan terjadi. Kenapa tidak akan terjadi? Karena begini masalahnya. Yang memutuskan di Iran itu bukan garda revolusi, bukan presiden, bukan menteri luar negerinya, bukan ketua parlemen, tetapi pemimpin tertingginya. Itu masalahnya.
Nah, sementara kita harus mengerti bahwa 14 poin yang dari pihak Amerika dan usulan dari pihak Iran itu sebetulnya merupakan penjabaran dari pernyataan Mojtaba Khamenei pada 10 Maret yang lalu. Nah, 10 Maret yang lalu itu posisi Mojtaba Khamenei adalah dia mengajukan 3 tuntutan, yaitu semua sanksi harus dicabut, pasukan Amerika harus keluar dari semua negara Arab, dan Amerika harus membayar ganti rugi 500 miliar dolar. Itu yang dituntut oleh Mojtaba Khamenei. Harus bayar ganti rugi 500 miliar dolar, baru kita bisa bicara perdamaian. Begitu posisi Mojtaba Khamenei. Sementara yang terjadi sekarang ini kan hanya sudah 6 kali ini draft yang diajukan dimediasi oleh Pakistan bolak-balik, tapi kan tidak terjadi hasil apa-apa. Jadi dalam observasi saya, yang disampaikan oleh Presiden Trump bahwa besok hari Minggu akan menandatangani perjanjian, itu mungkin yang akan terjadi itu hanya perayaan hari ulang tahun Presiden Trump yang ke-80. Tapi menandatangani perjanjian itu kan harus ada kesepakatan yang final dari Mojtaba Khamenei yang sampai sekarang menurut pihak Iran itu, baik Kementerian Luar Negeri, juru bicara parlemen maupun juru bicara Garda Revolusi, belum ada kesepakatan final tentang apa yang dibicarakan. Baik, Pak Pitan, jika upaya negosiasi damai ini akhirnya betul-betul kembali gagal, apakah ini akan berpotensi masuk ke konflik yang lebih besar? Begini, hari Kamis malam kemarin itu, Presiden Trump berbicara di telepon dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk meyakinkan Perdana Menteri Netanyahu di Israel bahwa kepentingan Israel akan terakomodasi di dalam kesepakatan MOU yang akan ditandatangani. Nah, Perdana Menteri Netanyahu itu menuntut bahwa kalau ditandatangani MOU itu, maka syaratnya adalah semua uranium yang sudah diperkaya itu harus keluar dari Iran, dan yang paling kuat tekanan dari Perdana Menteri Netanyahu adalah semua fasilitas nuklir Iran harus dihancurkan. Jadi semua centrifuge dan semua fasilitas itu harus dihancurkan. Selama masih ada fasilitas nuklir itu Iran, maka kesepakatan apapun yang ditandatangani oleh Iran dan Amerika itu tidak ada manfaatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi Israel. Israel akan terus menyerang Iran. Jadi meskipun ditandatangani kesepakatan itu dengan terjadi penandatanganan, tapi selama masih ada fasilitas nuklir Iran di Iran, maka Israel akan tetap menyerang dan menghabisi sampai dia ingin membom supaya semua fasilitas nuklir Iran itu harus dihapus sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia minta bahwa program pengembangan rudal balistik itu harus dibonsai. Jadi dikerdilkan supaya Iran tidak punya lagi kemampuan untuk menembak ke Israel. Itu tuntutan dari Israel. Nah, dengan begini posisinya, maka sudah bisa kita simpulkan tidak akan pernah terjadi perdamaian antara Iran dengan Israel, sehingga Amerika ini hanya bermain diplomasi saja untuk menggoreng saham, pasar saham dan mempermainkan harga minyak. Tapi jangan lupa, ketika semua orang lagi sibuk bilang Selat Hormuz sudah ditutup, kemarin pagi Presiden Trump itu keceplosan mengatakan bahwa ternyata semasa perang ini Amerika telah diam-diam melakukan operasi senyap untuk membawa keluar 100 juta barel minyak dari Selat Hormuz dan dijual ke pasar bebas. Itu pernyataan Presiden Trump. Nah, sehingga antara berita yang kita dengar atau kita baca dengan kejadian sesungguhnya di lapangan di medan perang itu tidak seperti itu gitu. Begitu peristiwanya. Jadi selama Israel selama Iran masih punya fasilitas nuklir, maka perdamaian tidak terjadi. Itu yang dibicarakan antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump hari Kamis kemarin. Sehingga ketika Presiden Trump katakan bahwa besok hari Minggu itu mau tanda tangan perdamaian, menurut saya itu wishful thinking ya. Tidak akan terjadi itu. Ya, selain tentang nuklir yang tadi dikatakan mustahil untuk bisa disepakati, ini Iran juga kan meminta agar kesepakatan damai juga menyepakati agar Israel tidak atau berhenti menyerang Lebanon. Apakah ini bisa terwujud dalam upaya negosiasi damai ini, Pak Pitan? Israel tidak akan bisa berhenti perang dengan Iran selama Hezbollah masih menyerang Israel.
Itu posisi kedua negara seperti itu. Tapi saya mau katakan begini, saat ini terjadi perubahan drastis di dalam politik keamanan di Lebanon karena Presiden Yosef Aoun dan Perdana Menteri Nawaz Salam itu sepakat bahwa untuk melucuti senjata Hezbollah itu sudah terjadi sejak bulan Maret secara diam-diam. Nah, ini yang berlawanan dengan keinginan Hezbollah karena ketika Israel menyerang, maka Hezbollah dibutuhkan untuk membalas. Tetapi Presiden Yosef Aoun katakan ini sudah lebih dari 3.600 warga saya meninggal gara-gara perang ini bukan perang saya, tapi Iran mengekspor perang ini ke sini lewat Hezbollah sehingga warga saya yang meninggal. Makanya Presiden Yosef Aoun itu kirim Menteri Panglima Militernya, Jenderal Rudolf Haikal ke Pakistan untuk menyampaikan pesan Presiden Lebanon supaya Lebanon jangan dikaitkan dengan urusan perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Lebanon tidak mau dikaitkan di situ. Sementara bagi Iran, Lebanon itu mutlak dikaitkan di dalam perjanjian kesepakatan damai karena Iran membutuhkan Hezbollah untuk melawan Israel. Padahal posisi pemerintah Lebanon aja sekarang itu sudah berubah, tidak seperti lalu. Posisi sejak minggu lalu itu posisi Perdana Menteri Lebanon adalah itu perang kalian, jangan bawa ke sini. Kalau kalian mau damai sendiri sini, tapi jangan jadikan Lebanon sebagai syarat untuk perdamaian kalian berdua. Itu posisi daripada Perdana Menteri Nawaz Salam, Presiden Yosef Aoun dan Ketua Parlemennya. Seperti itu. Nabih Berri, seperti itu, 3 tokoh besar itu posisinya seperti itu. Sehingga ke depan ini yang kacau nanti itu Lebanon karena Hezbollah itu bukan saja tentara, Hezbollah adalah partai yang punya masa komunitas Syiah yang sangat besar di sana dan akan terjadi kekacauan baik di parlemen karena dari 128 anggota parlemen Lebanon itu 15 kursinya itu adalah orang Syiah, orang Hezbollah. Sehingga di parlemen sendiri akan terjadi bentrok, sementara di pemerintah Lebanon ingin melucuti senjata Hezbollah. Nah ini makanya yang saya mau katakan begini, ini perang antara Israel dengan Lebanon ini dijadikan syarat untuk perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Masalah terbesarnya itu sebetulnya ada di PBB karena begini. Ini sudah 48 tahun mereka perang Israel dengan Lebanon ini, tetapi tidak ada yang bisa mendamaikan. Kita di sana ada UNIFIL yang diterjunkan oleh Dewan Keamanan PBB, di mana Indonesia kontribusi 1.200 pasukan ke sana. Tetapi UNIFIL itu kekuasaannya sangat terbatas, sehingga itu sebabnya dia tidak bisa lakukan apa-apa di sana untuk mendamaikan dua pihak yang berperang. Sementara misi UNIFIL itu akan berakhir 31 Desember tahun 2026 ini. Jadi kalau tidak dibentuk pasukan yang baru ke situ, sedangkan ada UNIFIL saja mereka perang terus, apalagi kalau tidak ada UNIFIL. Itu seperti pertandingan bebas, perkelahian bebas, itu tidak ada orang yang bisa mengontrol. Makanya yang harus dilakukan PBB harus bisa memperkuat misi UNIFIL supaya jangan seperti sekarang. Sekarang UNIFIL ini tidak bisa lakukan apa-apa. Dan harus kasih otoritas supaya bisa punya kekuatan untuk bisa menarik mundur, memukul mundur pasukan Israel yang menduduki Lebanon Selatan itu. Seperti itu. Karena Israel sudah masuk lebih dari 30 km di dalam wilayah Lebanon dan Perdana Menteri Netanyahu berikan instruksi untuk menyerang terus sampai ke Beirut. Nah, kemarin minggu lalu itu kan mereka hantam di sebelah selatan kota Beirut itu. Nah, ini jadi Lebanon ini masalah yang sangat besar dan tidak akan sulit. Itu sebabnya Presiden Yosef Aoun katakan jangan kaitkan kami dengan perang Iran dengan Amerika. Nah, itu berarti apa? Itu berarti perang antara Amerika dan Iran ini tidak akan bisa didamaikan karena posisi Iran adalah Hezbollah itu adalah bukan lagi proksi, Hezbollah itu adalah bagian dari Iran, begitu caranya. Cara berpikir Iran sekarang begitu. Jadi tidak akan bisa didamaikan itu karena ini posisi pada berbeda semua nih. Baik, kemudian Pak Pitan, apakah pembatalan serangan ini juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat mulai menyadari bahwa opsi militer terhadap Iran ini mungkin terlalu sulit atau terlalu mahal secara ekonomi dan juga geopolitik? Betul, itu betul sekali. Jadi secara realistis, saya tidak percaya Amerika akan melakukan penyerangan lagi. Kenapa?
Karena begini, ada dua tonggak yang paling penting. Pertama, itu 3 November itu akan terjadi pemilu paruh waktu di Amerika. Sehingga ini tinggal sedikit sekali untuk Presiden Donald Trump ini memastikan partainya Republik bisa menang lagi. Kalau Partai Republik kalah akibat hukuman politik yang diberikan masyarakat Amerika terhadap kebijakan presiden, maka kalau Kongres itu dikuasai oleh Demokrat, itu Presiden Trump ini bisa di-impeach soalnya. Bisa di-impeach itu. Bisa dicari kesalahannya lalu dijatuhkan sebelum waktunya, seperti begitu. Sehingga untuk memulai perang lagi itu terlalu riskan bagi pemerintah Amerika, sementara desakan dari dalam juga terlalu kuat untuk menghentikan perang. Kemarin itu, cuma sekarang pertanyaan begini, siapa yang bisa menghentikan perang ini? Yang bisa adalah Kongres. Cuma masalahnya, untuk Kongres bisa menghentikan perang ini, maka harus 290 anggota DPR dan 67 anggota Senat menyetujuinya. Sekarang ini baru 215 di DPR yang ingin menghentikan perang, sementara di Senat itu baru 50. Jadi DPR masih perlu 75 anggota lagi menyetujui, dan Senat masih perlu 17 anggota lagi. Kalau itu sudah tercapai quorumnya, maka tidak perlu ditandatangani oleh Presiden, otomatis langsung menjadi undang-undang. Dan wajib diberlakukan, seperti itu. Oke, baik. Pak Pitan, Israel kan selama ini menjadi pihak yang paling keras terhadap Iran. Jika Amerika Serikat ini berhenti menyerang Iran atau bahkan misalnya hampir mencapai kesepakatan, apakah ada risiko hubungan Amerika dan Israel ini akan mengalami ketegangan begitu, Pak Pitan? Begini, kita harus lihat bahwa pemilu legislatif di Israel itu akan terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun ini. Sehingga Perdana Menteri Netanyahu ini sekarang sedang mencari alasan untuk bisa mempertahankan partainya. Tetapi begini, konstelasi di Israel itu begini, terlalu banyak perlawanan dari dalam negeri sendiri, karena sekarang itu masalah yang saat ini sedang bergulir adalah kelompok Haredi. Kelompok Haredi itu adalah orang-orang yang ultra ortodoks, Jewish ultra ortodoks itu sedang bertikai dengan pemerintah, karena Departemen Pertahanannya itu meminta supaya IDF, pasukan Israel itu harus ditambah 12.000 pasukan lagi, 12.000 tentara baru. Nah, sementara 12.000 tentara baru ini ingin direkrut daripada komunitas Haredi, komunitas ultra-ortodoks Yahudi itu. Nah, ini kelompok ultra-ortodoks ini protes. Mereka tidak setuju karena mereka katakan kelompok anak-anak muda umur 18-24 tahun itu diwajibkan untuk belajar Taurat. Dan kemarin itu mereka katakan bahwa belajar hukum Taurat itu sama pentingnya dengan menjadi anggota IDF karena sama-sama untuk menjaga negara, seperti itu. Jadi di dalam sendiri mereka lagi bentrok soal itu karena kelompok ultra-ortodoks tidak mau generasi muda itu direkrut menjadi tentara. Sementara IDF sekarang memerlukan 12.000 tentara baru, begitu, untuk menghadapi peperangan dan ancaman yang terjadi. Jadi di Israel ada masalah itu. Sementara tanggal 27 Oktober ini ada pemilu legislatif dan Perdana Menteri Netanyahu belum tentu bisa melanjutkan kepemimpinannya, jabatannya. Kenapa? Karena saat ini penantang dia yang terberat itu adalah mantan Perdana Menteri Naftali Bennett. Dia lebih rasional cara berpikirnya, dan sekarang ini yang dalam bacaan saya dia akan bergabung dengan Yair Lapid, dia akan bergabung dengan Itamar Ben-Gvir yang dipecat oleh yang mengundurkan diri dari kabinet Netanyahu. Dan kalau tiga ini bergabung, itu Netanyahu bisa dikalahkan dalam pemilu 27 Oktober nanti, seperti itu. Nah, kalau Netanyahu dikalahkan dan Perdana Menteri baru itu Naftali Bennett, saya kira politik Israel tidak akan seperti sekarang. Politik militer Israel tidak akan seperti sekarang. Baik, terakhir Pak Pitan, setelah Amerika Serikat batal menyerang Iran habis-habisan, sementara itu Amerika masih memblokade pelabuhan Iran di Selat Hormuz, Iran juga masih menutup Selat Hormuz. Prediksi Anda, apa lagi yang akan terjadi selanjutnya? Iran masih punya satu kartu as lagi, dia bisa menutup Selat Bab el-Mandeb. Itu kalau dia tutup, berarti terusan Suez tertutup, itu berarti kapal antara Asia, Afrika Utara, Asia dan Eropa itu tertutup sama sekali, sehingga yang akan terjadi adalah secara militer itu membuat sekutu-sekutu Amerika kesusahan, tetapi negara Eropa akan marah karena dia tidak bisa berdagang dengan Afrika dan
Asia. Nah, Iran juga, kalau Iran tutup itu, berarti dia mengecewakan mitra-mitra dagangnya dengan Eropa. Di Eropa itu sebabnya. Itu sebabnya sampai sekarang dia belum mau tutup. Itu dia jadikan bargaining power aja gitu. Kalau dia tutup itu, berarti kan dia tidak bisa negara-negara yang lewat terusan Suez itu kapalnya tidak bisa lewat situ kan. Nah, jadi masih ini. Tetapi begini, Bab el-Mandeb itu kalau ditutup itu menguntungkan Houthi. Tetapi yang akan terjadi adalah di situ Laut Merah itu dipatroli oleh Angkatan Laut Rusia soalnya. Laut Merah dipatroli oleh Angkatan Laut Rusia, sementara Israel sendiri sudah berada di Somaliland, di Afrika Utara itu. Jadi itu bisa menjadi medan perang yang baru lagi tersendiri itu. Seperti itu. Tapi saya kira Iran tidak akan memainkan kartu as itu. Iran hanya akan memainkan Selat Hormuz ini untuk bagaimana caranya supaya dicapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Tapi Iran dengan Oman kan sudah menyepakati semua kapal yang lewat situ bayar $2 juta per kapal kan begitu. Nah ini yang Amerika tidak setuju gitu. Seperti itu. Baik, tapi kemudian kalau ditanya ke depan seperti apa, saya katakan perang ini masih akan berlanjut. Jangan berharap akan segera berhenti. Masih akan berlanjut. Kenapa? Karena Presiden Trump memulai perang ini, tapi dia tidak tahu cara mengakhirinya bagaimana. Dia memulai bisa, tapi mengakhirinya dia tidak tahu. Itu masalahnya. baik, perang masih akan terus berlanjut, Selat Hormuz juga masih ditutup. Lalu apa dampaknya bagi dunia ke depan dan juga bagi Indonesia pada khususnya, Pak Pitan? Ya, bagi Indonesia itu kita, bukan saja bagi Indonesia, bagi semua negara, semua kapal yang lewat di situ itu akan tidak bisa keluar kan, kecuali yang dikawal oleh kapal Amerika keluar yang sudah bawa 100 juta barel minyak dalam 1 bulan terakhir ini. Tetapi begini, saya bilang begini, kalau Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran, itu bagus secara strategi militer, tapi merugikan Iran secara strategi ekonomi. Karena menutup itu kan berarti Iran juga tidak bisa ekspor keluar. Begitu, 6 negara Arab tidak bisa ekspor keluar, Iran juga tidak bisa ekspor keluar, apalagi di belakang Selat Hormuz itu di Laut Oman, itu armada Amerika menutupnya. Jadi kalau itu terjadi double blockade seperti begitu, itu akan secara ekonomi, itu akan merugikan Iran sendiri. Karena dia tidak bisa ekspor. Apa artinya dia tidak bisa ekspor? Kan pemerintah tidak dapat pemasukan daripada pendapatan ekspor. Nah kalau pemerintah tidak dapat pemasukan, berarti kan APBN-nya kan berkurang. Ya toh? Subsidi dan bantuan kepada masyarakat juga akan berkurang, kan ke sana akan larinya. Dan itu akan menyusahkan masyarakat Iran sendiri. Itu sebabnya sekarang Iran pasang harga kan, kapal lewat situ harus bayar $2 juta kan begitu. Karena dia butuh untuk mendapat pemasukan untuk negaranya. Begitu. Jadi menutup Selat Hormuz itu merugikan semua negara. Baik, terima kasih Pak Pitan Daslani, pakar politik luar negeri telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat. Terima kasih.